Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Ibu dosen Ibu Nur Najwa dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian, terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan sedikit tentang mufrad dan jama' dalam Al-Quran. Secara bahasa, tatanan bahasa Arab atau ilmu nahu, lafaz mufrad dalam bahasa Arab artinya sama dengan singular dalam bahasa Inggris yang bermakna tunggal. Kata mufrad merupakan bentuk isim maf'ul dari fi'il madhi afroda yang memiliki arti yang ditunggalkan. Kemudian pengertian jama' adalah sebutan untuk isim yang menunjukkan arti lebih dari dua. Hal ini berbeda sekali dengan istilah jama' dalam bahasa Inggris, sebab dua orang atau dua benda dalam bahasa Inggris sudah dapat disebut dengan jama'. Kemudian penggunaan mufrad dalam Al-Quran, contoh beserta maknanya. Yang pertama, kata al-aud. Kata al-aud dalam Al-Quran selalu dalam bentuk mufrad. Kata al-aud dalam Al-Quran diulang sebanyak 146 kali dan selalu mufrad. Contohnya adalah surat At-Tolak ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amri bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Yang artinya Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Makna al-aud di sini mengapa digunakan dengan bentuk mufrad? Karena kita ketahui bahwasanya bumi itu tunggal. Fakta lain mengatakan bahwa walaupun bumi disebut dengan 7 lapis, tetapi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu lebih luas cakrawala 7 lapis langit dibandingkan 7 lapis bumi. Oleh karena itu dalam Al-Quran pun menyebutkan al-aud dengan mufrad. Kemudian lafaz an-nur dalam Al-Quran selalu dalam keadaan mufrad, seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliyahumut tagut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman, dan orang-orang kafir pelindung-pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kenapa An-Nur dalam ayat tersebut berbentuk mufrad? Karena bahwa menunjukkan bahwa jalan kebenaran cahaya itu hanyalah satu. Kemudian kata ar-rih disebutkan sebanyak 24 kali
di antaranya 14 kali dalam keadaan mufrad dan 10 kali dalam keadaan jamak. Jika lafaz tersebut digunakan dalam konteks rahmat, maka dijamakan seperti dalam surat Al-A'raf ayat 57 yang artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan pendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Kemudian ariyah digunakan dalam bentuk mufrad akan bermakna azab. Contoh sebagaimana surat Al-Imran ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirru asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa'ahlakathu wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yajlimun. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Menurut Imam As-Suyuti, ariyah mengandung arti bahwa angin yang berhembus memiliki sifat dan manfaat yang beraneka ragam. Artinya bahwa jika ada satu hembusan angin, maka akan ada hembusan lain yang akan mengimbangi kualitasnya, sehingga muncullah angin sepoi-sepoi yang sangat bermanfaat bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, untuk konteks rahmat, Al-Quran mengungkapkannya dalam bentuk jamak. Kemudian kata al-nar dan al-jannah. Lafaz an-nar dalam Al-Quran selalu datang dalam bentuk mufrad, sedangkan al-jannah terkadang datang dengan bentuk jamak dan mufrad. Alasannya adalah surga itu bermacam-macam ragamnya dan semuanya baik, sedangkan neraka berasal dari satu materi. Di sisi lain, surga merupakan rahmat, sementara neraka merupakan azab. Kemudian kata as-sama yang berbentuk jamak sebagaimana ayat Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Artinya, bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian lafaz as-sama dalam bentuk mufrad sebagaimana Al-Quran dalam surat Al-Mulk ayat 16. Am amintum man fis samai ayursil alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Yang artinya, sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi. Lafaz as-sama yang kadang dalam Al-Quran disebutkan dalam bentuk mufrad sesuai dengan konteks ayat. Jika yang dimaksudkan adalah makna jamak dan menunjukkan betapa luasnya dan betapa banyaknya keagungan Allah, maka menggunakan sigot jamak. Sementara itu, jika lafaz as-sama dimaksudkan untuk menunjukkan arah, maka ia menggunakan sigot mufrad. Kemudian lafaz an-nur, az-zulm, dan as-sabil. Lafaz an-nur dan lafaz as-sabil haq
yang senantiasa dimufradkan setelah lafaz az-zulumat dan lafaz sabilil batil yang senantiasa dijamakkan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh Allah dalam firman-Nya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 153. Alasannya adalah bahwa jalan menuju kebenaran itu hanya satu, sedangkan jalan menuju kebatilan itu banyak sekali dan bercabang-cabang. Kemudian lafaz an-nar, Ali Imran ayat 198, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatu tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul abrar. Artinya, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang sungainya mengalir di bawahnya. Mereka kekal di bawahnya segala karunia dari Allah, dan apa yang di sisi lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Surga itu bermacam-macam tingkatnya, sesuai dengan amal yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia, dan semuanya itu menyimpan kebahagiaan. Kemudian an-nar, ya tadi al-jannah, mohon maaf salah. Sebagaimana Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Maknanya, neraka berasal dari satu materi, yaitu api, adab bagi hambanya yang ingkar. Kemudian as-sadiq dan asy-syafi'in, firman Allah dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 100 hingga 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala sadiqi hamimin fama lana min syafi'in. Artinya, maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Adapun hikmah di balik semua ini adalah bahwa pada umumnya penolong atau asy-syafi'in lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan orang-orang yang dapat dipercaya dan berlaku jujur atau as-shadiq. Kemudian kata al-albab, sebagaimana firman Allah yang artinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Lafaz albab ini merupakan bentuk jamak dari lafaz alub. Dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan dalam bentuk mufradnya. Namun jika lafaz tersebut mau didatangkan dengan menggunakan sigat mufrad, maka harus memakai sinonimnya, yakni lafaz al-qalbu. Kemudian kata al-masyriq dan al-maghrib, jika dimaksudkan untuk menunjukkan arah, maka lafaz tersebut dimufradkan sebagaimana firman Allah, Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattabi'u wakil.
yang artinya dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Quran Surat Al-Muzammil ayat 9. Menunjukkan tempat terbit dan tempat terbenamnya musim dingin dan musim panas. Lafaz tersebut ditasniahkan sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain, yaitu Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Quran Surat Ar-Rahman ayat 17. Untuk menunjukkan tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang, maka menggunakan sigot jamak sebagaimana firman Allah, fal aqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun, yang artinya maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang, sungguh kami pasti mampu. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 40. Jadi teman-teman, kesimpulannya bahwa dari segi struktur tata bahasa Arab, ya, lafaz mufrad artinya single atau tunggal, ya. Sedangkan lafaz jamak, ya, itu bermakna lebih dari dua, ya. Adapun contoh, ya, penggunaan mufrad dalam Al-Quran yaitu kata al-ard, an-nur, ar-rih, an-nar, dan al-jannah. Adapun penggunaan jamak dalam bentuk Al-Quran yaitu lafaz as-sama, ya, ar-rih, ya, al-lubab, al-lubab, al-albab, ya, dan seterusnya yang telah tadi saya sebutkan satu persatu. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kritik dan saran saya terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.